Banyak orang mengira bahwa bahaya terbesar datang dari orang jahat dan orang pintar, tapi kenyataannya, bukan mereka yang paling merusak. Ada satu tipe manusia yang jauh lebih tidak terduga, lebih sulit dihentikan, dan sering membuat masalah tanpa sadar. Hari ini, kita akan membahas kenapa orang bodoh bisa lebih berbahaya daripada orang pintar, dan percayalah, setelah menonton video ini, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mari kita mulai. Orang bodoh lebih berbahaya daripada orang jahat atau orang pintar. Pernyataan ini bukan merendahkan kemampuan seseorang, tetapi menjelaskan pola perilaku yang secara sosial bisa berdampak negatif. Berikut penjelasan yang sering dikaitkan dengan konsep ini, misalnya dari Carlo M. Cipolla, The Basic Laws of Human Stupidity. Orang bodoh tidak bisa diprediksi. Orang pintar biasanya bertindak dengan logika atau tujuan tertentu, sehingga perilakunya lebih mudah diantisipasi. Orang bodoh bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa alasan jelas, sehingga sulit diprediksi atau dicegah. Mereka dapat merugikan orang lain tanpa menyadarinya. Bukan jahat, bukan niat buruk, kadang hanya ketidaktahuan. Tapi efeknya bisa besar. Contoh, menyebarkan informasi salah, membuat keputusan buruk yang berdampak luas, kelebihan percaya diri, overconfidence. Orang yang kurang memahami suatu topik bisa merasa dirinya sangat paham, efek Dunning-Kruger. Kombinasi kurang kompeten, sangat percaya diri resep berbahaya. Sulit diberi nasihat atau dikoreksi. Orang bodoh dalam konteks ini bukan tentang IQ, tapi sikap, menolak fakta, menolak belajar, merasa selalu benar. Ketika seseorang tidak mau memperbaiki diri, akibat negatifnya bisa berulang. Orang bodoh dapat merusak orang lain tanpa keuntungan apapun bagi dirinya. Inilah yang membuatnya lebih berbahaya. Orang jahat biasanya masih punya tujuan, uang, kuasa. Orang bodoh bisa menciptakan kerusakan tanpa memperoleh apapun, sehingga kerusakan itu sia-sia dan justru lebih sulit dikontrol. Yang paling penting, bodoh di sini bukan berarti rendah IQ. Ini tentang perilaku, tidak mau belajar, tidak kritis, tidak memverifikasi informasi, menolak kenyataan, dan percaya diri berlebihan. Lalu bagaimana cara menghadapi orang bodoh? Cara menghadapi orang bodoh dalam pengertian orang yang bertindak tanpa logika, tidak mau belajar, atau sangat percaya diri pada hal salah, memang menantang. Berikut beberapa cara yang terbukti efektif dan aman secara sosial. Yang pertama, jangan kamu lawan dengan emosi. Contoh kecilnya ketika berdebat ada kalanya. Perdebatan emosional biasanya hanya membuat mereka makin defensif. Tetap tenang, bicara seperlunya, jangan terpancing. Lalu, yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan langsung seperti penjelasan panjang atau rumit sering tidak efektif. Gunakan kalimat jelas, singkat, dan fokus pada inti masalah. Dan yang ketiga, jangan pakai bukti untuk menghajar. Pakai untuk menjernihkan seperti memberi bukti atau logika terlalu keras bisa dianggap serangan. Berikan informasi bentuk opsi atau referensi, bukan kamu salah. Contoh, kamu salah. Ini buktinya. Ada data lain yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Yang keempat, tetapkan batas boundary. Kalau interaksi mulai merugikan kamu, emosional, waktu, atau pekerjaan, berhak untuk menghentikan diskusi, mengalihkan topik, menjaga jarak. Tidak semua orang harus kamu ubah. Yang kelima, fokus pada dampak, bukan mengubah cara pikir mereka. Kadang lebih efektif mengubah situasi, bukan orangnya. Misalnya dalam kerja, buat aturan, SOP, atau sistem yang mencegah kesalahan, bukan membujuk mereka berubah. Yang keenam, jangan berdebat di depan publik. Saat dilihat orang banyak, ego mereka meningkat. Diskusi satu lawan satu lebih efektif dan lebih damai. Yang ketujuh, gunakan pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaan membuat mereka berpikir sendiri tanpa merasa diserang. Contoh, kalau kita lakukan begini, apa risikonya ya? Menurut kamu data ini artinya apa? Yang kedelapan, pilih pertempuranmu. Tidak semua hal perlu diluruskan. Pilih situasi yang memang penting dan berdampak. Kalau tidak, biarkan saja. Hemat energi mentalmu. Yang kesembilan, sadar bahwa sebagian orang tidak bisa diubah. Ini penting. Anda hanya bisa mengelola interaksi, bukan mengubah kepribadian mereka. Yang kesepuluh, selalu jaga kewarasan sendiri. Interaksi seperti ini melelahkan. Pastikan kamu ambil jarak bila perlu. Curhat pada teman yang bijak. Ingat bahwa tidak semua beban harus kamu pikul sendiri. Baik, di sini aku akan kasih contoh situasi tertentu. Cara menghadapi orang keras kepala.
orang yang merasa paling benar, dan bos teman pasangan yang perilakunya seperti itu. Semua dibuat praktis, realistis, dan bisa langsung dipakai. Yang pertama, cara menghadapi orang keras kepala. Pahami dulu motivasinya. Orang keras kepala biasanya takut salah, takut kehilangan kendali, atau ingin merasa dihargai. Kalau tahu sumbernya, lebih mudah mengatur respons. Jangan menghadap frontal. Perlawanan langsung makin ngotot. Gunakan pendekatan bertahap. Beri ruang untuk merasa benar. Tawarkan pilihan, bukan perintah. Alih-alih, lakukan ini. Coba, mending kita pilih A atau B, mana yang menurutmu lebih masuk akal. Puji hal kecil sebelum memberikan masukan. Setuju banget dengan poin kamu. Cuma ada satu hal kecil yang mungkin bisa kita perbaiki. Teknik ini sangat efektif. Kalau sudah tidak produktif, stop. Ubah topik atau akhiri dulu. Keras kepala sering butuh waktu untuk mencair. Yang kedua, cara menghadapi orang yang merasa paling benar. Jangan lawan ego. Orang yang merasa paling benar sebenarnya rapuh. Mereka butuh merasa unggul. Bersitegang hanya membuat mereka semakin menutup diri. Pakai teknik Socratic questioning. Ajukan pertanyaan yang membuat mereka menyadari sendiri celah logikanya. Contoh, kalau begitu, bagaimana nanti kalau X terjadi? Apa ada data lain yang mendukung itu? Pertanyaan tidak menyerang, tapi menusuk. Fokus pada data, bukan pendapat. Pendapat versus pendapat, perang ego, data versus pendapat netral dan sulit dibantah. Jangan coba menang. Tujuannya bukan membuat mereka kalah, tapi membuat situasi bisa berjalan. Pilih waktu yang tepat. Jangan diskusi ketika mereka terlihat emosi, stres, atau lelah. Yang ketiga, cara menghadapi bos, teman, atau pasangan dengan sifat begitu. Kalau bosnya seperti itu, jangan mempermalukan di depan orang. Bos yang gengsi tinggi bisa berbahaya kalau merasa dijatuhkan. Berikan saran dalam bentuk dukungan. Contoh, Pak, kalau kita pakai cara B, kelihatannya target lebih cepat tercapai. Dokumentasikan instruksi. Kalau dia tiba-tiba menyalahkanmu, kamu punya bukti. Berikan solusi, bukan masalah. Mereka lebih terbuka kalau kamu datang dengan langkah konkret. Kalau temannya seperti itu, gunakan humor untuk meredakan ketegangan. Tapi jangan mengejek. Buat batas jelas. Kalau mereka merugikanmu, bilang, aku menghargai pendapatmu, tapi aku tetap mau pilih jalanku. Jangan ikut kompetisi ego. Biarkan saja kalau hal yang ia yakini tidak merugikanmu. Kalau pasangan seperti itu, fokus pada perasaan, bukan benar salah. Contoh, bukan soal siapa benar, tapi aku merasa tidak didengarkan. Gunakan pola 4 langkah komunikasi. 1 fakta. Tadi kamu bilang aku tidak mengerti apa-apa. 2 perasaan. Aku jadi merasa tidak dihargai. 3 kebutuhan. Aku butuh didengarkan dulu. 4 permintaan. Boleh kita coba bahas pelan-pelan. Jangan mendidik atau merendahkan. Pasangan lebih sensitif terhadap kritik. Bila sudah terlalu toksik, pertimbangkan jarak. Sayangi dirimu sendiri dulu. Oke, aku akan kasih ringkasan super singkat agar kalian paham. Lawan keras kepala pakai pilihan A waktu. Lawan orang yang merasa paling benar pakai pertanyaan U data. Hadapi bos diplomasi dan dokumentasi. Hadapi teman humor jo batasan. Hadapi pasangan komunikasi perasaan, bukan logika. Mari kita lanjut bagaimana cara membedakan orang bodoh yang tidak tahu dan jahat. Aku akan kasih penjelasan paling jelas, sederhana, dan terarah mengenai perbedaan bodoh, tidak tahu, dan jahat. Perbedaannya sebenarnya bukan soal IQ, tapi soal sikap, kesadaran, dan niat. Poin pertama, tidak tahu, ignoran. Ciri utama, kekurangan informasi, bukan kekurangan kemampuan. Tidak tahu terjadi karena seseorang belum belajar, belum diberi info, belum pengalaman, atau memang belum pernah terpikirkan. Ciri-ciri orang yang tidak tahu, mau mendengar dan belajar, bisa berubah setelah diberi informasi. Kesalahannya biasanya tidak sengaja, tidak merasa dirinya paling benar. Contoh, orang baru kerja yang belum tahu prosedur, kemudian bertanya atau belajar. Intinya, bisa diperbaiki dengan pengetahuan. Poin kedua, bodoh, stupid. Dalam konteks sosial, bukan IQ, bodoh adalah sikap, bukan kondisi intelektual. Ciri utama, menolak belajar, percaya diri berlebihan. Ini yang membuatnya sering dianggap berbahaya. Ciri-ciri orang bodoh. Tidak punya pengetahuan, tapi merasa paling benar. Menolak fakta yang jelas. Tidak mau dikoreksi. Sering merugikan orang lain tanpa sadar. Mengulang kesalahan sama berulang-ulang. Contoh,
Orang yang menyebarkan hoax atau teori tidak masuk akal tanpa mau mengecek. Intinya, kurang pengetahuan, tidak mau belajar, percaya diri berlebihan. Poin ketiga jahat, evil. Ciri utama, sadar merugikan orang lain dan melakukannya dengan sengaja. Orang jahat tahu tindakannya salah, tetapi tetap melakukannya demi keuntungan pribadi. Ciri-ciri orang jahat, sengaja memanfaatkan, membohongi, atau mencelakai. Berhitung untung rugi untuk dirinya. Tidak peduli dampak ke orang lain. Bisa sangat pintar atau sangat manipulatif. Contoh, penipu, koruptor, manipulatif, toksik yang gaslighting dengan sadar. Intinya, niatnya merugikan. Singkatnya, tidak tahu kurang info. Bodoh tak mau info. Jahat tak peduli apapun, asal dirinya untung. Lalu apakah seseorang bisa berubah dari bodoh ke jahat atau sebaliknya? Jawabannya, ya, seseorang bisa berubah dari bodoh ke jahat, atau jahat ke bodoh, tapi alasannya berbeda dan prosesnya tidak sama. Mari kita bahas dengan jelas dan hati-hati. Apakah orang bodoh bisa berubah jadi jahat? Bisa. Biasanya terjadi karena ketidaktahuan yang keras kepala berubah menjadi kesadaran yang egois. Bagaimana prosesnya? Yang pertama awalnya bodoh, tidak tahu atau tidak mau belajar. Mereka salah karena tidak sadar. Yang kedua merasa diserang, dipermalukan, tersudut orang bodoh mudah defensif, karena egonya rapuh. Yang ketiga mulai membenci orang yang mengoreksi dari sini, emosi negatif muncul. Yang keempat akhirnya melakukan tindakan merugikan secara sengaja misal, balas dendam, menyebarkan kebencian, sabotase kecil. Inilah saat bodoh berubah jadi jahat. Contoh nyata, orang yang dulu menyebarkan informasi salah tanpa sadar, lalu ketika dikoreksi malah marah, dendam, dan sengaja merusak reputasi orang lain. Kesimpulan, orang bodoh bisa menjadi jahat ketika ego atau rasa tersinggung berubah menjadi niat merugikan orang lain. Apakah orang jahat bisa berubah jadi bodoh? Ini juga bisa, tapi dengan makna berbeda. Biasanya terjadi ketika seseorang mulai kehilangan kemampuan untuk menghitung konsekuensi tindakannya, tetapi masih bertindak merugikan. Bagaimana prosesnya? Yang pertama awalnya jahat, sadar merugikan untuk keuntungan. Yang kedua lama-lama terbiasa melakukan hal buruk tanpa mikir lagi. Yang ketiga dia tetap merugikan orang lain, tapi tidak lagi pintar menyembunyikannya. Tidak lagi logis. bertindak impulsif. Merusak dirinya sendiri juga. Terakhir yang keempat tindakannya merugikan tapi tidak lagi cerdas atau terukur, ini membuatnya tampak lebih bodoh daripada jahat murni. Contoh, mantan manipulator yang makin lama makin ceroboh, sampai menipu tanpa strategi, akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain tanpa tujuan jelas. Kesimpulan, orang jahat bisa jadi bodoh ketika dia terus melakukan kejahatan tanpa kemampuan atau logika. Apakah orang bodoh bisa berubah jadi tidak tahu? Lebih baik? Bisa sekali. Dengan syarat, dia mulai menyadari bahwa dia tidak tahu. Biasanya terjadi karena disadarkan oleh kejadian besar. Bertemu orang yang sabar dan bijak. Menemukan bukti yang tidak bisa dibantah. Atau tiba-tiba termotivasi untuk berubah. Saat mereka mulai berkata, "Oh, saya selama ini keliru." Disitulah, bodoh, berubah menjadi tidak tahu, fase yang lebih sehat. Apakah orang jahat bisa menjadi baik? Bisa, tapi sangat jarang dan butuh kesadaran moral, rasa bersalah, perubahan lingkungan, atau konsekuensi besar yang membuatnya refleksi. Yang sulit bukan berubahnya, tetapi niatnya. Jahat equals niat merugikan. Dan niat adalah hal yang paling keras diubah. Lalu apakah ada pelajaran yang harus kita ambil? Oke, aku akan kasih tahu. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari konsep orang bodoh lebih berbahaya daripada orang pintar, terutama yang berasal dari hukum dasar kebodohan manusia versi Carlo M. Cipolla. Ini bukan tentang IQ, tapi tentang pola perilaku manusia. Berikut pelajaran-pelajaran yang paling berharga. Yang pertama, bahaya terbesar sering datang dari ketidaktahuan atau kepercayaan diri berlebihan. Orang bodoh, dalam konteks ini, bukan orang yang kurang cerdas, tetapi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dan tetap merasa paling benar. Pelajaran. Jangan terlalu percaya diri ketika kamu belum memahami sesuatu secara mendalam. Masalah besar lahir dari orang yang salah, tapi sangat yakin. Yang kedua, kerusakan terbesar sering dilakukan tanpa sengaja. Orang jahat merusak dengan sengaja. Orang bodoh merusak tanpa sadar, dan itu lebih sulit dilawan, karena tidak bisa ditebak dan tidak punya tujuan logis. Pelajaran. Ketidaksadaran bisa lebih berbahaya daripada niat jahat. Maka jadilah orang yang sadar. Yang ketiga, belajarlah menjadi pendengar yang realistis. Tidak semua orang bisa diberitahu. Beberapa orang justru semakin keras kepala saat dikoreksi. Pelajaran. Pilih pertempuranmu.
Tidak semua orang perlu kamu luruskan. Ada kalanya mundur lebih bijak daripada memperbaiki orang yang tidak mau diperbaiki. Yang keempat, pendidikan tidak menjamin kebijaksanaan. Ada orang yang punya pengetahuan, tapi tidak punya kerendahan hati. Ada juga orang yang minim pendidikan, tapi mau belajar dan bijaksana. Pelajaran. Pintar itu kemampuan. Bijaksana itu pilihan. Yang kelima, jangan remehkan dampak ketidaktahuan kolektif. Ketika banyak orang bodoh berkumpul, dampaknya bisa menyebarkan hoax, membuat keputusan ngawur bersama-sama, menekan fakta dengan opini, merusak komunitas atau lingkungan kerja. Pelajaran. Lingkungan yang salah dapat memperbesar kebodohan. Maka penting memilih komunitas yang sehat secara intelektual. Yang keenam, kebodohan kekuasaan kombinasi paling berbahaya. Orang bodoh yang punya kekuasaan bisa membuat keputusan buruk yang merugikan banyak orang. Karena dia tidak tahu bahwa dia sedang salah, dan dia tidak mau tahu bahwa dia salah. Pelajaran. Tetap kritis pada pemimpin, atasan, atau figur otoritas. Jangan menganggap mereka selalu benar hanya karena punya posisi. Yang ketujuh, kebijaksanaan terbesar adalah mengenali batas diri sendiri. Konsep ini mengajarkan bahwa menyadari ketidaktahuan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Mau belajar adalah pelindung dari kebodohan. Pelajaran. Kerendahan hati intelektual adalah kekuatan. Itulah pembeda antara orang yang bodoh dan orang yang belum tahu. Yang kedelapan, tanggung jawab pribadi. Jangan jadi bagian dari masalah. Sadar atau tidak, kadang kita juga bisa terjebak dalam pola bodoh. Keras kepala. Tidak mau dengar. Merasa paling benar. Percaya hoax karena ego. Pelajaran. Selalu evaluasi diri. Kadang kita juga bisa salah. Kesadaran ini membuat kita lebih aman bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi pelajaran inti yaitu 1. Kesombongan intelektual lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. 2. Ketidaksadaran kepercayaan diri berlebihan bahaya besar. 3. Tidak semua orang bisa disadarkan. Pilih pertempuranmu. 4. Kerendahan hati dan mau belajar membuatmu aman. 5. Orang bodoh dengan kekuasaan paling berbahaya.